Andre bertanya pada temanya yaitu si Udin, mengapa dia tidak pernah marah ataupun membentak istrinya. Lalu Udin pun bercerita. Aku pernah melihat istriku dicakar kucing kesayangannya, tetapi dia hanya tersenyum dan berkata, 1. Lalu keesokan harinya, kucing itu mencakar istriku lagi, tetapi dia hanya tersenyum sambil berkata, 2. Lalu beberapa hari kemudian, kucing itu mencakar istriku untuk yang ketiga kalinya, tetapi dia hanya tersenyum dan berkata, 3. Lalu istriku mengambil bungkusan di atas lemari dan mencampurkannya ke makanan kucing, lalu memberikan itu pada kucing yang mencakarnya. Sesaat kemudian, kucing itu kejang-kejang dan mati. Lalu aku memarahinya dengan berkata, "Hai istriku, kamu sudah gila ya? Kamu meracuni kucing itu hanya karena mencakarmu." Tetapi istriku hanya tersenyum sambil berkata, 1. Suatu hari ada seorang pria yang pergi ke dokter gigi. Ketika masuk ke ruangan, si dokter pria itu duduk dan berkata, Dok, kira-kira biaya cabut gigi berapa ya? Untuk biaya cabut satu gigi 500.000 saja, Mas. Waduh, mahal juga ya, Dok. Kalau nggak pakai bius berapa ya, Dok? Saya menyarankan pakai bius aja sih, Mas. Soalnya pasti sakit kalau nggak pakai bius. Tapi kalau maunya nggak pakai bius, biayanya 250.000 saja, Mas. Kemudian pria itu mengeluarkan sebuah tang dari kantong celananya sambil berkata, Waduh, Dok, tapi biaya segitu masih mahal buat saya. Kalau cabut giginya pakai tang saya ini kira-kira berapa ya, Dok? Dengan wajah keheranan si dokter menjawab, Ya udah deh, Mas, 100.000 saja. Oke, terima kasih ya, Dok. kemudian pria itu keluar dari ruangan si dokter. Ternyata di luar pria itu menemui istrinya dan berkata, Sayang, buruan masuk, dokternya udah siap buat cabut gigi kamu. di pagi hari ketika ingin sarapan, Johnny memberanikan diri bertanya kepada ibunya. Bu, semalam Johnny melihat ibu duduk di atas perut ayah itu ngapain? Kaget mendapat pertanyaan seperti itu, sang ibu menjelaskan secara halus. Begini John, perut ayah kan gendut. Jadi ibu harus duduk di atasnya, supaya perut ayah menjadi kempes. Masa sih Bu? Ya John, percaya saja sama ibumu ini. Pantesan ya Bu, perut ayah sampai sekarang tetap saja gendut. Maksudnya apa nak? Kan tiap malam ibu selalu mencoba bikin kempes perut ayah. Tapi paginya ketika ibu berangkat kerja ditiup lagi sama Tante Lina. Pada saat Bu Guru nulis di papan tulis, tiba-tiba Johnny berceletuk. Bu Guru, rok Bu Guru bolong tuh Bu. Dengan spontan Bu Guru menutup bagian bokongnya dengan kedua tangannya. Setelah diperiksa ternyata tidak ada yang bolong. Lalu Bu Guru menghampiri Johnny dan berkata, "Kamu bohong ya John?" "Enggak kok Bu, emang rok Bu Guru bolong, kalau nggak bolong mana bisa dipakai?" Ada seorang ibu yang sedang hamil tua dan anak pertamanya yang berumur 5 tahun. Akhirnya tiba hari si ibu melahirkan. Di tahun pertama, ibu sangat memperhatikan bayinya dan selalu memberikan ASI secara rutin, dan anak pertamanya pun merasa diabaikan oleh ibunya karena kelahiran adiknya. Suatu ketika, timbul niat jahat si anak pertama untuk membunuh adiknya. Dia membeli racun tikus. Si anak pertama mendatangi ibunya yang sedang tidur karena kelelahan. Anak itu mengoleskan racun tikus pada kedua puting si ibu. Jam 6 pagi si ibu telah bangun dan menggendong bayinya. Si anak pertama terheran-heran, kenapa adiknya tidak mati setelah diracun? Karena merasa frustasi, anak itu lari keluar rumah dan akan menukarkan racun yang ia beli. Sampai di halaman rumah, anak itu kaget karena ia mendapati supir ibunya telah terkapar dengan mulut penuh busa. Suatu hari Johnny bertanya ke ayahnya. Ayah, kenapa orang dewasa suka berolahraga di tempat tidur? Ibu Johnny yang sedang memasak di dapur tersenyum mendengar pertanyaan itu dan menguping percakapan mereka berdua. Ayahnya menoleh ke arah Johnny dan berkata, Itu karena berolahraga di tempat tidur membuat orang dewasa merasa bahagia, John. Kalau gitu Johnny juga ingin bahagia, Ayah. Tentu, John. Kamu juga bisa merasakan bahagia itu nanti ketika kamu sudah tumbuh dewasa. Tapi Ayah, siapa yang akan berolahraga dengan Johnny saat Johnny sudah dewasa nanti? Suatu hari ketika kamu menikah, John, kamu akan berolahraga di tempat tidur bersama istrimu. Johnny mengangguk mengerti, tapi tiba-tiba ekspresinya berubah menjadi heran. Dengan polos dia berkata, Tapi kemarin kenapa ada wanita asing yang berolahraga di tempat tidur bersamamu, Ayah? setelah nonton TV tentang kisah seorang raja yang mempunyai 4 istri, Johnny berkata, Ibu, kalau Johnny sudah besar nanti Johnny juga mau punya istri 4. Seorang untuk masak makanan Johnny, seorang untuk buatin Johnny minum, seorang untuk cuci dan setrika baju Johnny, dan seorang lagi untuk mandiin Johnny. Ibunya tersenyum dan berkata, Kalau gitu nanti siapa yang menemanimu tidur John? Johnny tidurnya tetap sama ibu. ibunya terharu karena bahagia. Itu artinya Johnny sayang sama ibunya. Ibunya kemudian berkata, Kamu anak yang baik John. Lalu siapa yang tidur dengan keempat istrimu itu? Ayah saja yang tidur sama mereka, Bu. ayahnya menangis terharu mendengar jawaban Johnny, dan tiba-tiba tangisan ayahnya menjadi jadi karena dilempar asbak oleh si ibu. Pada suatu malam, Johnny belajar mata pelajaran sejarah dengan ayahnya untuk persiapan ulangan. Sudah dibaca belum, John, rangkumannya? Sudah semua ya? Baik, John. Sekarang ayah tes dengan pertanyaan dan kamu yang jawab, John. Oke, Ayah. Pada tahun 1942, tentara Jepang mendarat ke Indonesia yang membuat tentara Belanda bertekuk lutut, dan banyak juga tentara Belanda yang pergi ke... Ketakutan ya?
Pada saat Johnny lari pagi, tiba-tiba ada anjing yang mengejarnya. Lalu Johnny melepas sepatunya dan melemparkan ke anjing tersebut. Bukannya kena sepatunya, malah mengenai jendela rumah hingga kacanya pecah. Lalu seorang wanita keluar dari rumah tersebut dan meneriaki si Johnny. Karena ketakutan, Johnny pun lari. Beberapa saat kemudian Johnny kembali ke rumah itu untuk mengambil sepatunya dan berkata, Sebentar lagi ayah saya datang untuk memperbaiki kaca jendelanya, Tante. beberapa menit kemudian datang seorang pria yang membawa perkakas alat perbaikan. Permisi Bu, saya mau memperbaiki kaca jendela. Oh ya, silakan Pak. Lalu wanita itu pun memberikan sepatunya kepada Johnny dan berkata, Lain kali hati-hati ya nak. Johnny pun memakai sepatunya lalu pergi. Setelah selesai memperbaiki kaca jendela, si pria meminta tagihan pada wanita itu. Wanita itu pun kaget dan berkata, Loh, bukannya Anda ayahnya? kemudian pria itu menjawab, Lah, bukannya Anda ibunya? seorang polisi mendekati seorang nenek-nenek dengan penuh sopan. Permisi Nek, tampaknya uang jatuh dari kantong plastik Anda. Sial, saya akan kembali dan mengambilnya. Terima kasih Pak Polisi. Namun tiba-tiba polisi itu menahan langkah nenek. Hei Nek, tunggu sebentar. Anda bisa dapatkan uang sebanyak ini dari mana? Bukan dari merampok bank kan? Oh bukan Pak, pekarangan belakang saya berbatasan dengan tempat parkir stadion sepak bola. Setiap kali ada pertandingan, para supporter datang dan kencing di semak-semak di sekitar kebun bunga saya. Jadi saya bersembunyi di balik semak-semak dengan gunting rumput saya. Dan setiap kali seseorang kencing, saya keluar dan bilang 200.000, atau itu saya potong. Mendengar itu polisi tertawa dan bertanya, Anda sungguh cerdas Nek. Jadi apa yang ada di kantong plastik yang satunya? Iya, tidak semuanya bayar Pak. suatu hari Johnny datang terlambat ke sekolah. Kebetulan Johnny belum mengerjakan PR. Ketika lagi bingung mencari alasan, Bu Guru sudah terlanjur nanya. Johnny, kenapa kamu terlambat? Dengan spontan Johnny pun menjawab sekenanya. Anu Bu Johnny tadi dirampok waktu di perjalanan. Waduh, gawat sekali. Tapi kamu nggak apa-apa kan, John? Bagaimana dengan barang-barang dan uang kamu, John? Apakah perampok itu mengambilnya, John? Enggak Bu, itulah yang Johnny sayangkan. Perampok itu hanya mengambil buku PR Johnny Bu. Seorang pria berusia 90 tahun datang ke dokter untuk pemeriksaan berkala. Dokter menyatakan dia harus memeriksa apakah ada infeksi. Tolong bawa pulang wadah ini dan kembali besok dengan sampel sperma Bapak. Besoknya pria itu kembali dengan wadah yang sama, tetapi masih bersih dan kosong. Lalu dokter bertanya, Mengapa tidak ada sampel sperma? Saya sudah mencoba dengan tangan kanan, tidak bisa. Saya mencoba dengan tangan kiri, juga tidak bisa. Saya meminta bantuan istri saya dengan kedua tangannya, tetap tidak bisa. Saya mencoba dengan mulut dan gigi, masih tetap tidak bisa. Kami bahkan memanggil Lina tetangga sebelah. Dia mencoba dengan dua tangan, mencoba dengan ketek, bahkan mencoba di belakang lutut, tetap tidak bisa. tertegun dokter bertanya. Bapak sampai memanggil tetangga juga? Pria itu menjawab, Iya dok, tidak satu pun dari kita yang bisa membuka tutup wadahnya. pada saat Johnny masih balita, Johnny bertanya pada ibunya. Bu, apakah Tuhan bisa dilihat? Oh, tidak, John. Apakah tadi malam Tuhan nginep di rumah kita, Bu? Tidak mungkin itu, John. Tapi tadi malam waktu ibu nginep di rumah nenek, kok ayah bilang, ya Tuhan tubuhmu indah sekali. Di mana ayahmu bilang gitu, John? Tadi malam, Bu, di kamar Tante Lina pembantu kita. Si Johnny kecil membawa pulang hasil ujian matematikanya dapat nilai 90. Ayahnya sangat senang dengan itu, namun ibunya nggak bisa percaya kalau anaknya bisa mendapat 90 dalam matematikanya. Setelah mengamati nilai lebih dekat, ibunya sadar kalau gaya tulisan angka 9 dan 0 berbeda. Johnny, ketahuan kamu ya. Ceritain kamu kan yang nambahin 0 itu ke nilai kamu. Bukan, Bu. Ibu tanya lagi, kamu yang nambahin 0 itu ke nilai kamu kan? Bukan, Bu. Johnny tidak nambahin 0 itu. Oke, karena kamu tidak jujur, kamu ibu hukum 1 bulan dengan tidak mendapat uang saku. Bu, tolong, Johnny beneran tidak nambahin 0 itu. Ini kesempatan terakhir, nak. Ceritain yang sebenarnya ya. Oke, Bu, sebenarnya aku nambahin angka 9. Suatu hari ibu guru mengumumkan untuk berfoto bersama untuk kenang-kenangan setelah lulus nanti. Ibu guru berkata, Suatu saat nanti, foto ini akan menjadi kenangan yang manis buat kalian ketika kalian besar nanti. Dan melihat foto ini pasti berkata, oh ini Lina yang sekarang jadi kreator sukses. Oh ini Johnny yang sekarang jadi dokter. Dan ini... belum selesai Bu Guru bicara, tiba-tiba Johnny berkata, Dan yang ini ibu guru sekarang sudah meninggal. suatu pagi Johnny diantar ke sekolah oleh ayahnya. Sesampainya di sekolah, ayahnya sengaja menemui ibu guru dan berkata, Selamat pagi Bu, ada masalah dengan anak saya si Johnny. Masalah apa Pak? Tanya Bu Guru. Dia punya kebiasaan taruhan Bu. Saya khawatir kalau uang sakunya dipakai untuk taruhan, jawab ayah Johnny. Oh jangan khawatir Pak, serahkan semuanya kepada saya, nanti saya bereskan, kata Bu Guru. Setelah pulang sekolah, Johnny langsung mengajak taruhan sama ayahnya dan tiba-tiba ada telepon berbunyi. Halo Pak, saya Bu Gurunya Johnny. Saya rasa Johnny sudah berhenti dari kebiasaan taruhannya Pak. Karena saya tadi bertaruh 10.000 rupiah dan Johnny kalah. Johnny bilang ada tahi lalat di bokong saya.
Lalu saya ajak Joni ke ruang guru. Di sana saya tunjukkan, dan terbukti di bokong saya tidak ada tahi lalat, kata Bu Guru. Sial, dasar Joni anak nakal, teriak si ayah. Memangnya kenapa, Pak? Tanya Bu Guru. Joni barusan bertaruh 100.000 sama saya. Joni bilang sebelum selesai pelajaran dia bisa melihat bokong Bu Guru. Suatu pagi pada saat Joni masih balita, Joni menangis, minta mandi bareng sama ibunya daripada rewel. Akhirnya ibunya pun menyetujuinya. Sewaktu mandi tiba-tiba Joni bertanya, "Bu, itu apa yang banyak rambutnya punya Joni kok nggak ada?" "Oh, ini rumput, John. Nanti kalau kamu sudah besar juga ada kok," jawab ibu. Lalu di sore harinya Joni diajak mandi bareng sama ayahnya. Sewaktu mandi Joni bertanya pada ayahnya, "Ayah, itu apa kok nggak sama dengan punya ibu?" "Yang mana, John?" tanya ayah. "Itu yang di bawah pusar yang panjang banget kayak ular," jawab Joni. "Oh, ini ular, John. Nanti kalau kamu sudah dewasa juga panjang kok," jawab ayah. Lalu di malam harinya, Joni terbangun dari tidurnya. Tanpa disadari oleh ayahnya, ternyata Joni melihat ayah dan ibunya sedang berhubungan badan, dan Joni pun berkata, "Ayah, ibu, kalian sedang ngapain?" Dengan terkejut, ayahnya pun menjawab, "Oh, ini ularnya lapar, John sedang makan rumput." Dalam keadaan lapar, Joni masuk ke sebuah rumah makan. Lalu dia memesan ayam goreng. Tak lama kemudian, sebuah ayam goreng utuh tersaji. Baru saja hendak memegangnya, seorang pelayan datang tegopo-gopo. "Maaf mas, kami salah menyajikan ayam goreng. Ayam goreng ini pesanan bapak yang di sana." Kata pelayan sambil menunjuk seorang pria yang terkenal preman di kotanya. Akan tetapi Joni sudah terlanjur lapar. Joni ngotot bahwa ayam goreng itu adalah haknya. Preman itu segera menghampiri meja Joni dan menggertaknya. Awas, kalau kamu berani menyentuh ayam itu, apapun yang kamu lakukan pada ayam goreng itu, akan aku lakukan kepadamu. Kau potong kaki ayam itu, akan aku potong juga kakimu. Kau putuskan leher ayam itu, aku putuskan juga lehermu. Mendengar ancaman seperti itu, Joni hanya tersenyum sinis sambil berkata, "Silahkan, siapa takut." Lalu Joni segera mengangkat ayam goreng itu dan menjilati pantat ayam itu.